Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Ananda sudah mengerti, jangan lupa subscribe channel ini. Ya, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok ya, masih dalam konsep yang sama, di mana dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai otoritas jasa keuangan. Nah, sebelum kalian menonton video ini, kalian harus subscribe terlebih dahulu channel ini dan dukung terus agar menjadi konten pembelajaran ekonomi terbaik pastinya. Oke semuanya, terima kasih dan selamat menonton. Baik, pada materi kali ini akan berbicara mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Nah, OJK itu adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Nah, itulah pengertian dari OJK. Oke. Nah, apa tujuan dibentuknya OJK? Nah, tujuannya itu adalah untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Kemudian, untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir itu adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Nah, itulah secara umum ya tujuan dibentuknya OJK. Oke. Yang selanjutnya itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan OJK adalah, nah ini pengertian OJK ya, menurut undang-undang, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Itu dia tadi tentang OJK ya. Oke, kemudian apa sih fungsi OJK? Kan itu dia. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama untuk mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Yang berikutnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang ini. Oke. Kemudian pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Itulah fungsi OJK. Ya, kemudian tugas OJK apa saja? Nah, tugas OJK itu menurut pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah berupa melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan berikut ini. Ya, yang pertama kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, kemudian kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal, kemudian kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Itulah tugas OJK. Oke, kita lanjut. Nah, wewenang OJK. Wewenang OJK itu yang pertama kalau terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi ya, yaitu perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja,
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank. Nah, itu wewenang OJK terkait pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank Oke. Yang selanjutnya yaitu wewenang OJK yaitu kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa. Itu dia wewenang OJK. Oke. Nah, wewenang OJK berikutnya yaitu terkait pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi yaitu likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Ya. Dan kemudian laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Ya, sistem informasi debitur. Kemudian pengujian kredit atau kredit testing. Nah, itulah wewenang OJK terkait pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Oke. Oh, masih ada ini yaitu standar akuntansi bank. Nah, itu dia. Selanjutnya masih dalam wewenang OJK ya, apabila terkait pada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yaitu meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, kemudian pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank. Nah, itulah wewenang OJK terkait pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Baik, masih dalam wewenang OJK ya, di mana wewenang OJK bila terkait pengaturan lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank ya, di mana wewenang OJK itu adalah menetapkan peraturan dan keputusan OJK, kemudian menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kemudian menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, kemudian menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Oke. Yang selanjutnya menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Nah, statuter itu adalah orang atau perorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 ya, tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu dia statuter ya. Oke. Kemudian yang berikutnya menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Nah, oke. Yang selanjutnya menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, itulah wewenang OJK terkait pengaturan lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank. Ya. Kemudian wewenang OJK terkait pada pengawasan lembaga jasa keuangan. Nah, tadi peraturan, sekarang pengawasan. Ya. Yaitu yang pertama menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kemudian mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Kemudian melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku jasa keuangan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Nah, itu wewenang OJK jika dilihat dari pengawasan lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank. Nah, kemudian memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Itu dia ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini masih tentang wewenang OJK. Nah, ini lanjutan yang tadi ya, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan. Oke, lanjutan yang tadi yaitu
melakukan penunjukan pengelola statuter. Tadi sudah saya jelaskan apa statuter ya. Kemudian menetapkan penggunaan pengelola statuter. Kemudian menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ya. Kemudian memberikan atau mencabut ya izin usaha, izin orang perseorangan, ya efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Nah, saya ulangin ya, wewenangnya adalah memberikan dan atau mencabut. Berarti izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Itu dia wewenang OJK terkait pengawasan lembaga jasa keuangan. Oke. Nah, azas OJK dalam menjalankan kegiatan. Oke, di mana azasnya itu adalah yang pertama, azas independensi, tentang sifat independensi OJK dalam melaksanakan kegiatannya. Itu independen ya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun itu maksudnya. Kemudian azas kepastian hukum, bahwa OJK mengutamakan landasan dari undang-undang yang berlaku untuk melakukan kegiatannya. Artinya OJK itu bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya, tidak bertindak sendiri. Oke. Kemudian azas kepemilikan umum, bahwa semua kegiatan OJK didasarkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum. Ya. Kemudian azas profesionalitas. Nah, itu dia. Yang selanjutnya azas integritas, di mana OJK selalu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Itulah tadi azas OJK dalam menjalankan kegiatannya. Nah, masih ada lagi yang terakhir ini, azas keterbukaan. Oh, bukan yang terakhir, ini yang terakhir. Azas akuntabilitas, bahwa semua kegiatan dari OJK ya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Itu dia. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi tentang otoritas jasa keuangan ya. Ini tentang otoritas jasa keuangan, tentang OJK ini ya. Nah, ini saya bacakan sedikit. Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di tahun 98 telah membuat sistem keuangan Indonesia porak-poranda ya. Sejak itu maka lahirlah kesepakatan untuk membentuk yang namanya otoritas jasa keuangan yang menurut undang-undang ya, yang menurut undang-undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002. Meskipun OJK dibidangi berdasarkan kesepakatan dan dimanfaatkan oleh undang-undang, nyatanya sampai dengan 2002 draft pembentukan OJK belum ada, sampai akhirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia atau BI direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menyatakan tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Oke. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011 RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR ya, 27 Oktober 2011 ya, lama ya. Dan dari 2002 tadi. Dan selanjutnya dari 99 dan selanjutnya pemerintah mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik pada tanggal 22 November 2011. Nah, itulah sedikit tentang OJK ya. Nah, kemudian berikut merupakan ringkasan dari isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Ini ringkasannya ya. Di mana OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Nah, itu dia. Oke. Nah, oke. Kemudian OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap apa? Terhadap ini ya, terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kemudian kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi OJK itu melaksanakan tugas pengaturannya
pada seluruh sektor keuangan ya, sektor keuangan baik perbankan maupun non perbankan ya. Kemudian untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Seperti apa tindakannya? Yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Kemudian meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang jasa keuangan. Nah, itulah tadi perlindungan konsumen dan masyarakat ya, artinya tindakan pencegahan apa yang dilakukan oleh OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Itu dia. Oke. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Dengan siapa saja dia berkoordinasi? Yaitu yang pertama, dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan, di mana kewajiban pemenuhan modal, kewajiban pemenuhan modal minimum bank, kemudian sistem informasi perbankan yang terpadu, kemudian kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, ya, penerimaan dana valuta asing, dana pinjaman komersial luar negeri, kemudian produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, kemudian penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank, dan yang terakhir data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Nah, jadi itulah tadi ya, dalam melaksanakan tugasnya OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Itu dia peraturannya ya. Oke. Masih tentang OJK, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuk forum koordinasi stabilitas sistem keuangan dengan anggota terdiri atas Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota. Jadi itulah tadi ya, untuk menjaga stabilitas dalam sistem keuangan, maka dibentuklah forum koordinasi stabilitas sistem keuangan. Oke, nah sampai di situ pelajaran mengenai OJK ya. Oke, terima kasih. Di like, di komen, di share ya, dan di subscribe. Oke, semoga bermanfaat materinya. Terima kasih, sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan pakai masker kalau keluar. Oke, bye.